Ada yang mulai bosan ya, ada yang sudah mulai suntuk, mulai jenuh ya di rumah. Jangan ya, ingat tetap ada Yesus dimanapun kalian berada. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama bersiap untuk kita ibadah online. Pakai pakaian yang rapi, siapkan buku ibadah, Alkitabnya, dan lain sebagainya. Kita mau mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Oh iya, Budia nggak sendiri ya. Hari ini Budia ditemani sama Kak Dayu. Ayo Kak Dayu. Satu lagi Kak Dayu, guru sekolah minggu spesial. Mungkin anak-anak baru 1 atau 2 kali ketemu. Nah, inilah Kak Iren. Yuk sama-sama halo. Shalom. Shalom teman-teman. Puji Tuhan. Nah, mari kita mau mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Ayo teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami boleh ada, kami boleh menikmati anugerah Tuhan. Kami masih boleh sehat, kuat. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau sediakan hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Berarti kami Tuhan, kami mau siap untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anak, semua bangkit berdiri. Kita bergerak untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati, dengan penuh sukacita. Demikian Kak Iren, demikian Kak Dayu. Oke, siap? Siap. Halo, 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 halo. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semua bersuka, semua bersenang, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Haleluya, berkemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Nah, anak-anak, sebagaimana pujian tadi, Tuhan Yesus selalu besertamu. Tuhan Yesus selalu beserta kita. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Minggu. Semua hari Tuhan punya. Sebab itu kita terus akan bersemangat memuji nama Tuhan. Haleluya. Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segala
kita. Kasih Yesus akan selalu mengubahkan kehidupan kita. Semuanya baik, semua baik. Rencana Allah, rancangan Tuhan baik adanya bagi kita semua. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dari semula tak kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah tak kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Dari semula tak kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah tak kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Bagaimana semua tangannya katakan. Semua baik, apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Semua menyembah Tuhan katakan. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Sembah Tuhan katakan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan semua baik. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Mari anak-anak kita ambil sikap doa untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kasih-Mu luar biasa. Kasih-Mu, kemurahan-Mu yang menjadikan hidup kami berarti. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan hati kami, hidup kami, kerohanian kami, mengubahkan hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan bersukacita. Haleluya. Amin. Anak-anak, selamat mendengar firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, alat tulisnya, buku ibadahnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian semua? Luar biasa tentunya ya, luar biasa. Walaupun kita masih ibadah
firman Tuhan tentang Sakeus. Kita tahu ya, Sakeus judulnya adalah Sakeus yang berubah. Puji Tuhan, bacaan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Jadi nanti bisa baca sendiri ya ayatnya. Puji Tuhan, cerita secara garis besarnya begini. Di Yeriko itu tinggal seorang kepala pemungut cukai. Dikatakan dia sangat kaya, tetapi dia dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mengapa dia dibenci? Karena dia dianggap sebagai pengkhianat. Dia bekerja kepada pemerintahan Roma yang waktu itu Roma menjajah orang-orang Yahudi. Dia juga memungut pajak melebihi dari seharusnya. Jadi Sakeus ini sangat dibenci. Dia dijauhi oleh orang-orang Yahudi. Dia tidak punya teman. Nah, adik-adik, Sakeus, nama dari Sakeus itu artinya adalah yang murni dan saleh. Namanya bagus. Tapi karakternya tidak bagus. Nah, adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus ada di Yeriko, sebelumnya dia menyembuhkan orang yang sakit buta. Lalu banyak orang berkumpul mengelilingi Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu Sakeus ada di sana juga. Dia ingin tahu, dia ingin melihat apa yang terjadi, dia ingin tahu siapa Yesus itu. Nah, adik-adik, tetapi karena badannya pendek, dia terhalang oleh banyak. Dia tidak bisa tahu mana Yesus. Nah, olehnya dia berlari-lari, dia mendahului orang banyak itu, lalu dia memanjat pohon ara itu. Nah, pada waktu Tuhan Yesus lewat di situ, Yesus melihat ke atas. Dia melihat Sakeus ada di atas pohon. Lalu Yesus berkata, "Sakeus, turunlah. Aku hendak singgah ke rumahmu." Nah, adik-adik, ternyata Sakeus tidak berlama-lama. Dia langsung turun. Itu yang namanya Yesus. Nah, langsung Sakeus turun. Lalu dia membuka pintu rumahnya untuk Yesus tinggal di sana. Ada banyak orang bersumut-sumut, tidak suka kalau Yesus ini mampir ke rumahnya Sakeus. Tetapi Sakeus berdiri lalu dia berkata, "Tuhan, setengah dari harta milikku akan kubagi-bagikan kepada orang miskin. Kalau ada yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat." Sakeus ternyata adik-adik berubah. Selama ini Sakeus tidak ada temannya, kemana-mana selalu dijauhi orang karena dia dianggap sebagai orang berdosa. Tetapi dia bergembira, dia bersukacita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau mampir ke rumahnya. Tuhan Yesus mau menerima dia. Nah, adik-adik, akhirnya Sakeus berubah. Dia bertobat, dia menjadi pribadi yang baru. Nah, itu garis besarnya, adik-adik. Sakeus yang berubah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik di sini. Yang pertama, Yesus tahu hatinya Sakeus. Kita baca ayat 3 dan 4 ya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Adik-adik, Tuhan Yesus tahu niat hatinya Sakeus.
Sakeus pengen tahu, pengen kenal siapa Yesus itu ya. Nah, keingintahuan Sakeus ini membuat dia sampai memanjat pohon adik-adik karena badannya pendek. Nah, Tuhan Yesus juga mengenal hatimu. Tuhan Yesus tahu isi hatimu. Apakah kalian ingin mengenal Tuhan Yesus lebih lagi? Atau kalian tidak mau mengenal Tuhan Yesus? Sakeus ingin mengenal Tuhan Yesus. Niat hatinya ini diketahui oleh Tuhan Yesus adik-adik. Jadi niat hatimu juga diketahui oleh Tuhan Yesus. Kalau kau ingin mengenal Tuhan Yesus, niat hatimu ingin belajar firman Allah, ingin menyanyi, memuji Tuhan, berdoa, Tuhan tahu niat hatimu itu. Nah, itu pelajaran yang pertama. Lalu pelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari di sini adalah Yesus menerima Sakeus. Yesus menerima Sakeus. Kita baca ayatnya dalam ayat yang kelima dan 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, adik-adik, pelajaran yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah Sakeus yang berubah ini adalah Yesus menerima Sakeus. Kalau dalam kehidupan sehari-hari pada waktu itu, Sakeus ini dihindari, dibenci sama orang Yahudi karena dia dianggap sebagai pendosa, pengkhianat bangsa, bahkan dia menarik ajak melebihi dari seharusnya. Olehnya Sakeus tidak punya teman, sekalipun Sakeus ini punya uang, dia kaya raya, tetapi kasihan ya, Sakeus tidak punya teman. Bagaimana dengan kalian? Punya teman enggak? Punya dong. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tuhan Yesus yang ketika melihat Sakeus, dia berkata, Sakeus, turun, aku mau menumpang ke rumahmu. Nah, jadi Sakeus, Tuhan Yesus berarti dia mau bersahabat dengan Sakeus. Tuhan Yesus mau berteman dengan Sakeus. Tuhan Yesus menerima Sakeus apa adanya. Ini namanya anugerah, adik-adik. Yang lainnya tidak mau berteman, yang lainnya menolak, tapi Tuhan Yesus mau bersahabat dengan Sakeus, menerima Sakeus, mengasihi Sakeus. Nah, adik-adik, Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus mau bersahabat dengan kalian. Tuhan Yesus mau berteman dengan kalian. Kalian sedang enggak? Haleluya, puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak memandang siapa kalian. Mungkin kalian dipandang hina ataupun tidak punya sahabat, tetapi ada satu pribadi, Tuhan Yesus yang mau menjadi sahabatmu, yang mengasihimu, yang menerimamu apa adanya. Ini anugerah. Sekalipun dulu kita orang berdosa, kita dipandang tidak layak, tetapi Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita dan kita dipandang layak oleh Tuhan Yesus. Nah, siapa Sakeus? Adik-adik, Sakeus ini orang berdosa, tetapi Tuhan mau menghampiri dia, mengasihi dia, menerima dia apa adanya. Jadi itu pelajaran yang kedua. Sikap Sakeus pun luar biasa. Sakeus tidak berlambat-lambat ketika dia disuruh turun, dia langsung turun. Dia langsung membuka pintu rumahnya. Dia langsung mempersilakan Tuhan, masuk Tuhan. Nah, itu luar biasa. Kalian juga ya. Kalian juga harus punya sikap menerima Tuhan Yesus dengan segera, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Itu anugerah yang terbesar. Nah, itu adalah pelajaran yang kedua dari kisah Sakeus yang berubah. Nah, adik, pelajaran yang ketiga yang kita bisa pelajari saat ini adalah Yesus menyelamatkan Sakeus dan keluarganya. Ya, luar biasa. Kita tahu bahwa Sakeus pada waktu itu menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Dia bergembira sekali. Tuhan Yesus tidak hanya mau menjadi tamu, tidak hanya menerima menerima Sakeus. Tuhan Yesus tidak hanya mau bertamu dan menerima Sakeus sebagai sahabat,
teman yang dikasih, tetapi Tuhan Yesus ternyata lebih dari tamu biasa. Ternyata Tuhan Yesus mau menjadi juru selamatnya Sakeus. Adik-adik, luar biasa ya. Sakeus diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kurang dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, ini yang penting adik-adik, ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi adik-adik, ternyata setelah diselidiki, Sakeus ini bukan hanya ingin melihat Tuhan Yesus saja, tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata pada waktu pernyataan Tuhan Yesus itu dia berkata, rumah ini dikatakan bahwa ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun, Sakeus maksudnya anak Abraham. Siapa yang tahu tentang Abraham? Abraham adalah bapak orang percaya. Sakeus dihisapkan kepada bapak Abraham. Artinya bahwa Sakeus percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, percaya inilah yang membuat Tuhan menyelamatkan dia. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Sakeus menerima anugerah Tuhan. Dia menerima keselamatan dari Tuhan. Tuhan tidak hanya menjadi tamu atas rumahnya, tetapi Tuhan turut bekerja atas kehidupan keluarga Sakeus, menjadi juru selamatnya. Ternyata satu rumah diselamatkan, adik-adik. Nah, ketika Yesus menjadi juru selamat, apa yang terjadi? Ketika Yesus menjadi juru selamat, maka dikatakan hidupnya Sakeus berubah. Lalu dikatakan hidupnya Sakeus menjadi berkat. Berubahnya di mana? Berubahnya pada ayat 8 tadi, di mana dia berkata, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas kepada seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, ini Sakeus berubah. Dari dia ini tamak, sekarang dia membagi-bagi apa yang dia miliki. Dia kembalikan apa yang telah diperas ke orang lain. Wah, ini berubah. Nah, bukan hanya berubah, ternyata Sakeus ini menjadi berkat bagi keluarganya, adik-adik. Bagaimana dengan kalian? Ya, ketika Tuhan Yesus menyelamatkan kalian, ketika Tuhan Yesus menyelamatkanmu, kalian harus berubah. Berubah itu metanoia, berbalik dari dosa berbalik kepada Tuhan Yesus, dari kehidupan yang tidak menjadi berkat menjadi kehidupan yang menjadi berkat, dari kehidupan gelap menjadi kehidupan terang. Ini Sakeus, adik-adik. Sakeus dia menjadi berkat, lalu dia mempermuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kalian? Semoga melalui renungan pagi ini kalian terinspirasi untuk menjadi Sakeus yang sudah berubah, Sakeus yang berubah, Sakeus yang menjadi berkat, Sakeus yang mempermuliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat semuanya. Amin firman Tuhan. Anak-anak, untuk aktivitas kita hari ini, yang pertama, untuk kelas Yakub. Jawablah pertanyaan berikut dibantu mama kalian. 1. Apa pekerjaan Sakeus? 2. Sakeus berusaha mencari dan melihat Tuhan Yesus dengan naik ke atas titik-titik. Nah, sekarang untuk kelas Isa. Nomor 1. Sakeus lari mendahului orang banyak,
lalu memanjat titik-titik untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nomor 2, ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, titik-titik. Sekarang untuk kelas Abraham dan pra-remaja. Sebutkan 3 pelajaran kasih Yesus yang membuat Zakius berubah. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Nah adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah online kita. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berada di dalam hati kami sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan bisa melakukannya dalam kehidupan kami agar kami dapat menjadi anak Tuhan yang berkenan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain melakukan segala aktivitas kami di dalam kasih karunia Allah. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan sepanjang minggu ini sehingga kami dapat berkumpul kembali di ibadah online pada minggu depan. Doa kami Tuhan, kami berhaluskan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.